Aku yang salah. Iya. Kamu ngapain duluan? Lah, kamu kemarin jalan sama Anto. Kamu duluan sama Cinta. Lah, terus kita maunya gimana? Aku mau minta. Tunggu. Caca. Gimana acting saya? Lumayan kan? Ini settingnya udah lumayan loh, karena sekarang saya berada di objek wisata yang ada di Sleman, Yogyakarta. Dan tempat ini sering dijadikan tempat syuting berbagai film. Kita eksplor ya, ada apa saja di sini. Yuk. Berada di Dusun Gamplong, Sleman, Yogyakarta, studio ini menjadi destinasi wisata yang populer di kalangan milenial sejak 2017. Berkonsep terbuka, studio alam seluas 2,6 hektar ini pernah dijadikan lokasi syuting lebih dari 30 film. 4 diantaranya film layar lebar. Masih ingatkah Anda dengan film Satria Dewa Gatot Kaca? Film laga Indonesia yang dirilis 2022, garapan sutradara Hanung Bramantyo ini, sebagian mengambil latar di Gamplong Studio Alam Sleman. Salah satunya set bengkel yang dipenuhi barang rongsokan ini. Mas Adi, jadi dalam film Satria Dewa Gatot Kaca, di set ini ada scene apa saja? Ada scene antara pertempuran Pandawa dan Kurawa. Jadi tulisan ini waktu itu tidak ada ya? Iya. Yang lainnya masih ada, propertinya persis seperti yang ada pada film itu? Iya, persis. Wow. Ada lagi nih, set bangunan rumah yang menjadi lokasi syuting film Habibie dan Ainun 3 yang dirilis 2019. Rumah ini menjadi kos Ainun saat kuliah. Buat TPA. Ainun, selamat ulang tahun. Set kampung yang terlihat kumuh ini juga menjadi lokasi syuting film yang sama. Di kampung kumuh inilah ada adegan di mana ulang tahun Ainun dirayakan oleh warga kampung ini. Waktu itu Ainun sedang praktek dokter di kampung ini dan di situ pula ada adegan tiup lilin. Jadi ada kue ulang tahun, kemudian Ainun meniup lilin kue ulang tahunnya tepat di tempat ini. Yang pernah nonton film Bumi Manusia, pasti kenal dong dengan bangunan rumah ini. Ini adalah set rumah Nyai Ontosoro. Analis Melang. Bumi Manusia dirilis 2019. Film ini berkisah tentang cinta sepasang manusia di tanah kolonial abad 20. Di ruangan inilah, tepatnya di meja makan ini, dalam film Bumi Manusia, terjadi adegan di mana Minke yang diperankan Iqbal Ramadan diundang makan malam oleh keluarga analis yang diperankan oleh Mawar De Jong. Saking banyaknya film yang berlatar di sini, studio alam ini kerap disebut mini Hollywoodnya Indonesia loh. Ketika set itu sudah dijadikan tempat syuting film, itu kemungkinan akan langsung dirubuhkan atau biasanya diapain nih? Iya, kita pertama memanfaatkan lahan sisa dulu. Si produser dan sutradara film baru yang mau syuting di sini, kita tawari dulu untuk membangun di tempat yang masih ada space. Kosong. Untuk dibangun set selanjutnya. Kalau misalnya udah tidak ada space, ya kita terpaksa harus mengganti tema-tema bangunan ini dengan set-set film baru. Yang baru. Iya. Jadi sayang ya. Jadi kalau ada film-film, apalagi film yang booming begitu ya, cepet-cepet buruan ke sini, biar sempat foto-foto gitu ya. Iya. Selain set-set film yang bisa dijadikan latar bersuah foto, ada juga sejumlah wahana yang bisa dijajal. Salah satunya tram ini nih. Lumayan kan berkeliling sambil menikmati suasana tempo dulu? Mumpung masih di Sleman, melancong ke desa wisata Kampung Satwa yuk. Aduh, hati-hati pegang ularnya adik-adik. Gak takut ya pegang ular sebesar ini? Ular piton ini usianya 2 tahun nih, panjangnya sekitar 2 meter. Ini berarti bisa 5 kilogram loh. Aska nggak takut pegang ular? Enggak. Memang sering pegang ular? Sering ya kalau di sini. Jadi kalau pegang ular itu serunya apa sih, menariknya? Coba mainan. Adik-adik, pada kali ini kita akan belajar. Kenalin nih, Hanif Kurniawan yang akrab disapa Heng. Berawal dari hobi memelihara reptil, warga Dusun Kedung Banteng Moyudan ini mendirikan kebun binatang mini di sekitar rumahnya. Reptil-reptil ini datang dari mana saja? Mostly reptil memang. Kita yang pertama memang koleksi pribadi, terus yang kedua juga ada sumbangan dari kawan-kawan komunitas, ada juga hasil rescue, ada juga dari UGM kampus. Nah kalau yang ini, piton yang ini? Ini saya dulu beli di 2020. Harganya berapa? Dulu masih 1.400.000. 1.400.000. Ini biaya perawatannya untuk satu ekor piton sebesar ini saja bisa berapa rupiah nih? Sekitar? Kita nggak hitung. Paling sekitar berapa ya? Ini paling satu ayam buat 1 bulan cukup lah. Atau kalau mau agak
agak gemukan dikit ya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Beragam koleksi satwa ada di sini, di antaranya reptil, unggas, hingga mamalia. Jumlahnya lebih dari 100 ekor. Kenalan yuk sama burung yang cantik ini. Merak hijau adalah satu dari 3 spesies merak di dunia. Habitat aslinya di hutan-hutan Pulau Jawa dan termasuk satwa yang dilindungi. Merak ini bulunya kalau terbuka ini di waktu tertentu atau bagaimana nih? Nah, ada waktu tertentu yang memang dia terbuka ya, kayak tadi pagi itu dia terbuka, terus sore biasanya sekitar jam 3 dia buka juga. Wow, sayang sekali ya sekarang saya nggak bisa lihat dia terbuka. Ini kalau terbuka bulunya indah sekali, warnanya hijau seperti ini. Hewan eksotis lain yang ada di sini adalah kakatua jambul kuning. Namanya Abil. Si Abil punya cerita menyedihkan nih. Jadi ini namanya Abil nih, kakatua yang direscue ya, diselamatkan dulu. Jadi datang ke sini kondisinya seperti apa? Jadi gini, rescuenan ini kan dulu udah peliharaan lama dari warga, ya udah nggak bisa lagi pelihara karena memang kondisinya sedang birahi. Akhirnya mau nggak mau kita keep, dan dalam kondisi saat ini juga birahinya belum sembuh. Dan nggak bisa terbang? Dan nggak bisa terbang. Seperti ini ya? Waduh. Nah, dia nggak bisa terbang, kondisi sayapnya udah cacat. Mau tahu cara menangkap ular di alam liar? Hank bersama teman-temannya sudah biasa nih melakukannya. Ia kerap dipanggil untuk operasi rescue alias menangkap ular yang masuk ke kawasan permukiman warga. Aduh, kalau ularnya berbisa dan menggigit bagian tubuh kita, gimana ya? Pastiin dulu yang pertama spesies ular berbisanya apa. Tapi kalau itu tidak bisa, sudah ada gejala kemudian bengkak dan sebagainya, segera kemudian imobilisasi. Imobilisasi itu pembidaian atau seperti yang umumnya dilakukan ketika terjadi pada patah tulang. Tapi juga itu nggak boleh terlalu kenceng. Terus yang kedua, kalau memang ini terjadi sangat darurat sekali, misalkan di daerah gunung dan sebagainya, harus kemudian kita insisi, ya kita mau nggak mau pakai insisi. Insisi itu mengeluarkan bisa dengan cara kemudian menoreh, mengeluarkan darah yang memang bisa ada di situ. Kampung satwa ini bisa jadi alternatif liburan bersama keluarga nih. Selain mengedukasi, anak-anak juga bisa berinteraksi dengan mengenal aneka satwa di Indonesia. Semuanya dibalut secara apik, mulai dari busana, tarian, musik, tata cahaya juga membuatnya semakin megah. Destinasi saya berikutnya ini nih, Museum Wahana Rata di Kelurahan Kadipaten Kota Yogyakarta. Apalagi kalau bukan untuk mengenal keragaman pusaka keraton dalam balutan teknologi. Goyang-goyang, akan goyang-goyang. Makasih ya. Ya, sejak Juli 2023, tempat yang sebelumnya bernama Museum Kereta Keraton ini telah berinovasi dengan menghadirkan sejumlah wahana yang memberi pengalaman digital bagi pengunjung. Salah satunya Catch and Run Games. Wahana ini terdiri dari 2 permainan, balap kuda dan mengambil makanan kuda. Kiri. Ya. Jadi selain augmented reality photo booth, ini juga ada wahana nih namanya Catch and Run. Jadi permainan ini atau wahana ini dimainkan dengan cara menggeser badan ke kiri dan ke kanan. Kalau balap kuda misalnya, untuk mendapatkan poin atau koin emas, tinggal menggeser badan ke kiri dan ke kanan. Bisa juga sambil lari nih. Jadi sekaligus mengajarkan anak untuk melatih motorik mereka. Bikin capek tapi berkeringat. Satu lagi nih, wahana yang ramah bagi sekecil. Namanya Come to Life. Selembar kertas bergambar ini tinggal kita warnai. Ada banyak karakter gambar yang bisa kita pilih. Saya pilih kuda, Queensha pilih penjual jamu nih. Warnai yang cantik ya Queensha. Gambar yang sudah diwarnai tinggal dipindai oleh petugas. Wah, penjual jamu yang diwarnai Queensha langsung muncul jadi avatar di layar loh. Bergerak lagi. Ini persis sekali dari bentuk gambar, warnanya juga akan sesuai dengan yang
kita warnai. Langsung masuk ke layar ini. Dan ini seolah-olah menjadi hidup, tepat seperti namanya, come to life. Ini bisa mengajarkan anak-anak untuk berimajinasi, mengasah kreativitas anak. Seru banget ya. Yang mana coba tadi gambarnya? Yang ini. Kehadiran wahana digital di museum ini menarik perhatian pengunjung. Cocok nih menjadi alternatif berlibur keluarga karena ramah anak. Aku kira cuma buat lihat-lihat museum gitu aja ya. Ternyata ada permainan buat anak juga, ada mewarnai juga. Jadi bikin anak seneng, betah, happy aja gitu. Museum ini juga memamerkan lebih dari 20 kereta pusaka. Salah satunya Kyai Mandrajuala buatan 1810. Kereta ini pernah digunakan oleh Pangeran Diponegoro loh. Ada pula koleksi pendukung kereta seperti pelana hingga busana abdi dalam. Yang suka kopi, ini jangan dilewatkan ya. Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Yogyakarta ke-267, ada Malioboro Coffee Night nih. Meski bertajuk Malioboro Coffee Night, event tahunan ini buka mulai jam 1 siang kok. Matur nuwun, Mas. Kali ini Malioboro Coffee Night melibatkan puluhan komunitas kopi di Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, bahkan NTT juga ada. Tujuannya untuk memperkenalkan kopi-kopi di Indonesia. Nah, di sini Anda bisa menikmati berbagai jenis kopi. Selain menikmati kopi, di sini Anda bisa mengenal sejarah berbagai jenis kopi, mengolah kopi, hingga menyajikannya. Nih, saya belajar dari ahlinya, Andreas asal Pasuruan, Jawa Timur, yang telah 8 tahun berprofesi menjadi barista. Mulai dari yang sederhana saja dulu, menyeduh kopi dengan teknik manual. Enak loh, saya baru tahu kalau manual brew ini menuangkan airnya ini harus lebih dari 1 kali ya. Itu untuk apa tuh? Biar apa? Satu, kita ikutin karakter kopinya gitu kan. Yang kedua, kita mau eksplorasi kopinya ini bisa lebih maksimal gitu kan. Robusta dengan Arabica untuk diolah, diracik menjadi sajian kopi itu ada perlakuan khusus nggak? Ya, tentunya masing-masing kopi itu berbeda-beda gitu kan. Jadi kopi ini kita harus seolah-olah juga kayak manusia juga gitu kan. Mereka punya karakter yang harus kita ikutin dengan bagus. Dan semua tergantung loh. Jadi rasa kopi ini tercipta dari mulai cara tanamnya, cara panennya, Bener. pasca panennya seperti apa, Ya. termasuk roasting. Termasuk roasting, betul. Dan juga varietas dari tanaman itu sendiri. Wow, Ya. ini nambah pengetahuan banget nih. Makasih loh udah ngajarin. Terima kasih. Selama Malioboro Coffee Night digelar, pengunjung bisa mencicipi aneka kopi Nusantara sekaligus berbagi ilmu seputar kopi. Banyak kegiatan seru saat melancong di Yogyakarta, bahkan hingga malam hari. Apalagi kalau sedang ada acara budaya seperti ini, kawasan Tugu Yogyakarta dipadati wisatawan. Perkenalkan nih, Permata Hati. Mahasiswi jurusan pendidikan seni tari ini tengah bersiap ikut karnaval budaya. Ya, untuk pertama kalinya Permata menjadi peserta Wayang Jogja Night Carnival, perhelatan budaya terbesar di kota Yogyakarta. Hai, ini kostum apa sebenarnya? Kebetulan kita di sini lagi pakai kostum tentang kelima istri Pandawa. Wow, keren banget ya, sangat mengkilau gitu ya. Nah, by the way nanti ikut menari juga berarti? Iya, kita nanti ikut menari. Latihannya berapa lama sih kemarin? 4 kali. 4 kali aja. Wow, by the way kenapa nih mau ikut terlibat di acara ini? Kebetulan kita pengen untuk memeriahkan kota Yogyakarta dan kita pengen ikut melestarikan juga budaya Jogja. Oke, berarti nanti udah siap nih ya? Sangat Menampilkan siap yang dong, terbaik. siap dong. Oke, nanti saya nonton di sana, saya mau lihat seperti apa. Oke, terima kasih Semangat ya, teman-teman. sukses!
Wayang Jogja Night Carnival ke-8 ini mengangkat tema wayang Pandawa Mahabiseka, di mana ceritanya termasuk carangan dalam Mahabharata yang diciptakan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kementerian Gondomana, Tata Wayang, Resi Karunia Pancarto, dan Chandra. Peserta karnaval kali ini berasal dari 14 kementerian atau kecamatan di Yogyakarta. Nah, masing-masing kecamatan ini mengusung penokohan wayang. Penokohan wayang yang diusung ini ada banyak sekali. Mulai dari Batara Guru dan para bidadari, Ratu Sumengkoro, bahkan Punokawan juga ada. Semuanya dibalut secara apik, mulai dari busana, tarian, musik, tata cahaya juga membuatnya semakin megah. Pokoknya ini benar-benar membuat saya kagum ya. Jadi kalau Anda ke Yogyakarta, agenda tahunan yang satu ini jangan dilewatkan ya. Keren banget! Karnaval jalanan yang menggabungkan antara tokoh dan lakon pewayangan dengan melibatkan seni koreografi, busana, serta musik kontemporer ini menjadi magnet ribuan warga, termasuk wisatawan. Saya sudah bersama dengan wisatawan, ada Jawa dari Sukabumi, ada Andini dari Merauke. Merauke. Ini kenapa kalian nonton pertunjukan ini? Karena di sini budayanya bagus banget, tarian-tarian adatnya juga komunikasi dengan modern, jadi kita suka banget sih. Dan ada kembang apinya juga sangat meriah. Pertunjukan menurut kamu gimana? Menarik banget kan, udah lihat dari tahun kemarin kan di TikTok, terus kayak makanya sekarang harus nonton banget. Harus nonton banget. Harus banget pokoknya. Nah, di luar acaranya yang luar biasa, kira-kira apa yang masih kurang dari acara ini? Tiketnya sih harus diperbanyak. Oh, jadi kalian kehabisan tiket? Iya, jadi kita udah antri tapi tetap nggak dapet tiket. Dan akhirnya kita. Jadi kalau dapat tiket bisa nonton sambil duduk dapat tempat kursi. Iya. Jadi tadi kalian nonton di mana? Ya di pinggir-pinggir aja. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Tapi tetap seru ya? Seru. Tetap seru ya. Mantap. Oke, terima kasih. Selamat berlibur ya. Thank you. Ruas-ruas jalan di kawasan Tugu Yogyakarta ditutup selama pertunjukan digelar. Jadi, bersiaplah untuk berjalan kaki untuk bisa menikmati perhelatan megah ini ya. Itu artinya Nggak kena. Kalau ini kena lonceng, merusak properti. Walking tour atau tur jalan kaki menjadi salah satu cara menikmati perjalanan wisata di Yogyakarta. Ada banyak destinasi tur jalan kaki yang bisa Anda jajal saat melancong di Yogyakarta. Between Two Gates di Kota Gede salah satunya. Namanya terdengar asing bagi saya. Kauman, Malioboro, Kota Baru sering dikunjungi wisatawan, tapi Between Two Gates mungkin terdengar asing ya. Nah, salah satu tempat menarik untuk jalan-jalan di Kota Gede adalah kawasan perkampungan alun-alun Kota Gede. Secara fisik perkampungan ini dibentuk oleh dinding-dinding dan juga jalan kecil yang terhubung dengan gang-gang sempit. Nah, inilah yang menjadi penghubung antar kampung. Nah, sebagian kampung berbatasan dengan deretan rumah-rumah tradisional Jawa di antara dua pintu gerbang. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Between Two Gates, lawang petuk kalau orang Jawa bilang. Deretan bangunan rumah khas Jawa menghiasi gang Rukunan Kelurahan Purbayan. Bentuk dan tata ruang dari rumah-rumah tradisional Jawa di Between Two Gates ini dipertahankan keasliannya dan kini menjadi bagian dari Museum Hidup Kota Gede. Rumah yang berderet saling berhadapan terpisahkan oleh lorong. Uniknya, rumah yang saling berhadapan ini adalah milik satu orang. Lebar jalan atau lorong di kawasan Between Two Gates ini rata-rata 1,5 sampai 2,5 meter. Ini memang dari dulu ada lorong seperti ini. Iya, sejak dulu ini memang dibangun seperti ini ya. Karena ini juga sebenarnya bukan jalan, akan tapi halaman, tapi difungsikan untuk kemudian antar tetangga dan lebarnya 2,5 meter. Jadi ini seperti public area begitu ya. Iya. Tapi berarti ada zona khusus nih. Misalkan rumah-rumah tradisional Jawa ini memang dibagi peruntukannya. Iya. Ada bangunan apa saja nih? Iya, ada pendopo joglo. Pendopo yang sebelah sini. Iya, ini biasanya untuk apa, Pak? Jadi untuk
public area juga untuk tamu yang sifatnya umum. Ya, kalau di sini kan ada rumah yang induknya. Rumah induk. Induk. Ini juga ada emper. Ini untuk tamu-tamu yang sifatnya privat pribadi. Ya, kemudian ini di dalam ya saudara. Di dalam udah area privat. Iya, privat juga, ada kamar, ada centongnya juga. Tak jauh dari Between Two Gates, berwisata religi di Kompleks Makam Raja Kota Gede bisa Anda jajal nih. Kota Gede menjadi kawasan di Yogyakarta yang lekat dengan warisan bersejarah. Di Kompleks Makam Raja Kota Gede atau disebut Pasarian Hastana Kita Ageng inilah Raja-Raja Mataram Islam pertama dimakamkan. Salah satunya Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram Islam. Ngomong-ngomong soal Mataram, ada satu permainan tradisional bergaya Mataram nih. Namanya Jemparingan. Konon olahraga panahan khas Kerajaan Mataram ini sudah ada sejak 1700-an dan masih eksis sampai sekarang. Dalam pertandingan, para pemainnya wajib menggunakan busana Jawa. Selain jarik, laki-laki memakai surjan dan belangkon, sementara perempuan memakai kebaya. Jemparingan gaya Mataram adalah warisan leluhur kita yang dirintis oleh Hamengkubuwono pertama, ya, 1755 sampai 1792. Nah, saat itu Raja Mataram memberikan pembelajaran kepada abdi dalam supaya belajar jemparingan. Nah, untuk kemudian menjadi kekuatan di dalam keraton. Supaya abdi dalam itu punya jiwa kesatria, jiwa yang sawiji, kemudian greget, kemudian sengguh, kemudian yang terakhir adalah oramingkuh. Perkenalkan nih, Nur Hidayat, pemain jemparingan asli Yogyakarta. Di Kampung Wisata Purbayan Kota Gede inilah saya belajar jemparingan darinya. Jemparingan ini berasal dari kata jemparing atau anak panah. Nah, dalam perlengkapan anak panah ini juga masing-masing bagian punya nama tersendiri. Seperti ini deder, ini adalah batang anak panah. Kemudian ini adalah bedor. Mata anak panah. Kemudian ada wulu. Ini adalah bulu di bagian pangkal anak panahnya dan juga ada nyenyep di bagian pangkal anak panah yang nanti akan menempel pada tali busur. Mas, coba dong ajarin saya ini posisi yang benar untuk memegang busur dan anak panahnya pada saat jemparingan gimana? Oke. Berbeda dengan olahraga panahan biasa, jemparingan dimainkan dengan posisi duduk. Tangan kiri memegang busur yang sesuai dengan tinggi badan pemain. Pasang anak panahnya dengan tangan kanan, fokus lalu lepaskan. Aduh, nggak kena sasaran, tapi sampai sana. Ternyata main jemparingan ini beda banget sama panahan biasa ya, karena posisinya duduk. Nafas kita harus diatur, terus tangan kiri kita ini harus dalam keadaan mengangkat busur panah ini. Jadi cukup pegel ya, ini beratnya bisa sampai 1 kilogram loh. Pegel banget, bikin saya berkeringat, deg-degan juga. Dan benar-benar harus dikontrol emosinya. Bedanya sama posisi berdiri dengan duduk ya itu tadi. Untuk mengontrol emosi kita juga. Jadi jemparingan ini lebih, menurut saya ini lebih, apa ya, lebih tenang. Tapi cukup bikin lelah. Makanya ini disebut bagian dari olahraga juga. Olahraga tradisional Jawa. Sasaran dalam jemparingan bukan target berbentuk bulat dengan lapisan lingkaran seperti panahan biasa. Nah, ini dia. Ini adalah sasaran jemparingan. Namanya bandul atau wong-wongan. Nah, ini dalam setiap kompetisi, ini biasanya ada 20 ronde atau rambahan disebutnya. Setiap rambahan seorang pemain harus melepaskan 4 anak panah. Jadi kebayang ya, dalam satu kompetisi, setiap pemain jemparingan ini harus melepaskan 80 anak panah. Pasti melelahkan. Tapi susah loh. Tadi aja saya kena cuman ke sini. Ini apa lagi? Kalau sudah kena ini, gagal. Coba sekali lagi ya. Yakin nih kena bandul. Lurus, kuat. Ya. Itu artinya nggak kena. Kalau ini kena lonceng, merusak properti. Oke. Dalam jemparingan, jarak antara pemain dengan sasaran beragam, mulai dari 30 hingga 50 meter. Wah, gak gampang sih ini.
pertama tuh nyobanya di Jakarta, ada satu tempat menari gitu, dia ngadain jemparingan, terus aku coba, terus happy, tapi cuma sebentar. Terus pas tahu di sini ada jemparingan, langsung aku ikut lagi. Kalau ada kesempatan lagi, kayaknya aku mau seminggu deh di sini, mau belajar jemparingan sampai bisa masuk ke sasarannya itu. Tadi sulit nggak? Sulit, tidak semudah yang diperlihatkan tentu aja ya. Jemparingan gaya Mataram tak boleh dilakukan asal-asalan karena permainan tradisional ini mengandung filosofi mendalam. Inti dari jemparingan adalah pengendalian hawa nafsu, mulai dari cara memegang busur, menarik anak panah hingga melepaskannya. Semua harus dilakukan dengan rendah hati, makanya dimainkan dengan posisi duduk. Inilah yang menjadi ciri khas seni panahan asli Yogyakarta ini. Penasaran memainkannya? Yuk melancong ke Yogyakarta.